Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sains Data, kelompok 1 mata kuliah SDA, akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Emergency Classification Hospital System. Perkenalkan, nama saya Tamaila Nuradia Pasa dengan NIM 044. Perkenalkan, saya Taslia Cahaya Marsanda dengan NIM 002. Saya Amelia Marica dengan 123. Latar belakang kami mengambil judul ini yaitu penerapan struktur data berperan penting dalam pengembangan sistem informasi yang efisien, termasuk pada layanan gawat darurat rumah sakit yang memerlukan klasifikasi pasien secara cepat, akurat, dan objektif. Sistem konvensional first come first serve kerap tidak efektif karena mengabaikan tingkat urgensi medis. Project QR Scan and Emergency Classification Hospital System mengimplementasikan struktur data decision tree untuk mengatur prioritas penanganan berdasarkan tingkat keparahan pasien secara dinamis. Integrasi QR Code mempercepat proses identifikasi, sedangkan antarmuka GUI berbasis Python memudahkan penggunaan. Selain itu, sebagai penerapan teori struktur data, proyek ini juga berkontribusi pada pengembangan sistem triase medis modern berbasis bukti. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membangun aplikasi triase berbasis Python dengan fitur input medis sederhana. Yang kedua yaitu mengimplementasikan algoritma pengambilan keputusan berbasis struktur logika decision tree. Yang ketiga yaitu menyediakan fitur pembuatan dan pemindaian QR code sebagai identifikasi pasien. Dan yang keempat yaitu menyediakan antarmuka pengguna GUI untuk interaksi input dan hasil klasifikasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem klasifikasi pasien darurat berbasis kondisi medis. Yang kedua yaitu bagaimana menerapkan logika decision tree dalam pengelompokan pasien menggunakan Python. Yang ketiga yaitu bagaimana mengintegrasikan QR code sebagai media identifikasi pasien secara efisien. Dan yang keempat yaitu bagaimana menampilkan hasil klasifikasi kepada pengguna melalui GUI. Penerapan logika decision tree dalam pengelompokan pasien menggunakan pendekatan berbasis struktur node di mana setiap node mewakili kondisi medis tertentu. Misalnya pada setiap node, program memeriksa kondisi pasien seperti status pernapasan, tingkat nyeri, dan juga pendarahan. Setiap node memiliki percabangan ke node berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi tersebut hingga akhirnya mencapai node daun, leaf node, yang berisi hasil klasifikasinya yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Struktur ini kami representasikan menggunakan kelas node di Python dengan properti kondisi yang diuji, yaitu ada 4 kondisi. Yang pertama ada kondisi pernafasan, yang kedua ada tingkat nyeri, yang ketiga ada pendarahan, dan juga yang keempat ada tingkat kesadaran. Lalu ada referensi ke node anak kiri dan kanan. Lalu ada serta hasil klasifikasinya. Ketika data pasien dimasukkan, program akan menelusuri pohon keputusan ini secara rekursif, mengikuti jalur logika yang sesuai dengan kondisi pasien hingga diperoleh klasifikasi akhir. Implementasi ini memungkinkan sistem klasifikasi lebih modular, mudah diuji, dan dapat dikembangkan di tahap lanjut. Lalu alasan kita memilih decision tree adalah yang pertama, dengan struktur node yang memungkinkan representasi data klasifikasi secara lebih sistematis dan terstruktur. Alasan yang kedua, memudahkan visualisasi data pengembangan fitur lanjutan seperti optimasi atau pembelajaran mesin. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam menambahkan atau memodifikasi jalur keputusan tanpa mengubah seluruh struktur. Lalu kelebihan kita menggunakan decision tree berbasis node. Yang pertama ada modular dan juga terstruktur. Yang kedua dapat divisualisasikan. Yang ketiga fleksibel dan dapat diperluas. Selain menerapkan logika decision tree untuk klasifikasi kondisi medis pasien, di sini kami juga mengkombinasikannya dengan algoritma merge sort dan juga sequential search untuk mendukung pengurutan pasien dan juga pencarian data pasien secara efisien. Alasan memilih algoritma tersebut adalah yang pertama merge sort karena memiliki kompleksitas suatu n log n di semua kasus secara stabil dan konsisten. Kemudian yang kedua cocok untuk pengurutan data pasien yang terus bertambah. Yang ketiga stabil dalam arti menjaga urutan data yang memiliki nilai yang sama. Kemudian yang keempat menggunakan prinsip divide and conquer, jadi efisien untuk pengurutan banyak data. Yang kelima, lebih optimal dibanding algoritma sederhana seperti bubble sort pada dataset menengah besar. Kemudian alasan kami memilih sequential search adalah yang pertama, sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan data secara terurut. Yang ketiga, cocok digunakan karena dataset pasien saat ini masih relatif kecil. Yang keempat, memudahkan pengembangan dan debugging sistem. Nah, pada bagian ini, kami menggunakan data latih berupa file CSV yang berisi informasi kondisi pasien seperti pernafasan, pendarahan, kemudian kesadaran, dan juga nyeri dengan label kategori urgensi merah, kuning, hijau. Data tersebut dibaca menggunakan pandas, lalu kolom yang bertipe teks diubah menjadi angka dengan label encoder agar bisa diproses oleh machine learning. Setelah itu, data dipisahkan menjadi fitur dan label, kemudian dilatih menggunakan algoritma decision tree untuk mempelajari hubungan antara kondisi pasien dan juga tingkat urgensinya. Model yang sudah dilatih disimpan bersama encodernya agar bisa digunakan kembali tanpa perlu dilatih ulang.
Yang terakhir, struktur T ditampilkan ke terminal untuk melihat logika pengambilan keputusan dari model. Seperti misalnya jika pasien tidak sadar dan mengalami pendarahan berat akan dikategorikan menjadi merah. Nah, pada bagian ini adalah tampilan antarmuka utama aplikasi yang berisi tombol-tombol fungsi utama seperti scan QR dan juga input penilaian, kemudian lihat dan urutkan pasien, cari pasien, tangani pasien, dan keluar aplikasi. Tombol-tombol ini dibuat menggunakan TK Enter dengan pengaturan teks, warna latar belakang, warna teks, serta posisi tata letak menggunakan metode grid. Setiap tombol ini terhubung dengan fungsi tertentu, misalnya tombol scan QR dan input penilaian akan menjalankan fungsi self.scan_QR, dan tombol keluar aplikasi langsung menutup aplikasi dengan master.quit. Selanjutnya, fungsi ini menggunakan pustaka OpenCV untuk membuka kamera dan memindai kode QR secara real time. Kamera diaktifkan melalui CV2 video capture, lalu digunakan CV2 QR code detector untuk mendeteksi dan mendekode QR code dari setiap frame yang ditangkap. Jika QR code ditemukan, maka program akan menggambar kontak di sekeliling kode tersebut dan menampilkan data teksnya di layar. Teks hasil scan akan disimpan dalam variabel QR_data dan ditampilkan di frame video dengan font. Pengguna dapat menekan tombol Q untuk keluar dari proses scan. Setelah keluar, kamera ditutup dan jendela ditutup, serta data hasil scan dikembalikan untuk diproses lebih lanjut di aplikasi. Setelah QR code berhasil dipindai, aplikasi akan meminta pengguna memasukkan nama pasien melalui dialog input, lalu menampilkan form penilaian kondisi pasien berdasarkan beberapa kriteria seperti pernafasan, pendarahan, kesadaran, dan nyeri. Data yang diinput akan diubah menjadi skor dan kemudian digunakan untuk memprediksi kategori urgensi pasien menggunakan model decision tree yang telah dilatih sebelumnya. Selain itu, sistem juga menghitung estimasi waktu penanganan berdasarkan kategori tersebut. Data pasien lengkap dengan ID, nama, skor, kategori, dan estimasi waktu. Data tersebut akan disimpan ke dalam antrean, serta ditampilkan notifikasi bahwa data berhasil dicatat. Apabila QR code tidak terbaca, maka akan muncul pesan peringatan ke pengguna. Selanjutnya, yaitu fitur lihat dan urutkan pasien. Memungkinkan pengguna melihat daftar pasien yang telah tercatat, kemudian menampilkannya dalam urutan berdasarkan skor urgensi tertinggi menggunakan algoritma merge sort. Fungsi lihat, underscore, dan underscore urutkan akan memuat data pasien dan mengurutkannya, dan menyusun informasi seperti nama, ID, skor, kategori, dan estimasi waktu penanganan ke dalam format yang rapi sebelum ditampilkan dalam dialog. Ada fitur cari pasien yang memungkinkan pengguna mencari data pasien berdasarkan nama atau ID pasien yang dimasukkan melalui input. Program akan menjalankan pencarian menggunakan metode sequential linear search untuk menemukan pasien yang sesuai. Jika ditemukan, akan ditampilkan informasi pasien tersebut seperti nama, ID, dan skor urgensi. Jika tidak ditemukan, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa data pasien tidak tersedia. Berikut ini adalah fitur tangani pasien yang kami sediakan untuk menandai pasien yang sudah selesai ditangani. Saat tombol tangani pasien ditekan, akan muncul kotak dialog yang meminta kita untuk memasukkan ID pasien yang ingin dihapus. Kemudian ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasinya. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.